Shikirata kaya bare bayas. Shikirana ya bayas. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, lingkupi setiap kehidupan Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, sesuai dengan Kau mau Tuhan. Biarlah setiap kali Tuhan mengalami Kau secara pribadi Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan layakkan kami untuk tugas mulia ini. Sebab kami tuntutkan karena cinta dan panggilan kudus-Mu.
Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah semesta manusia. Kudus, 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 kuduslah kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah semesta manusia. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, kami semua datang menyembah-Mu. Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai sekali lagi. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja, diagungkan, diagungkan, dan dipuja, diagungkan, dan dipuja, diagungkan, dan dipuja, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Biarlah lama-lama sakar lama-lama sikiri lama-lama biarlah lama-lama sikiri lama-lama sakar lama-lama sikiri lama-lama biarlah lama-lama sikiri lama-lama biarlah lama-lama sikiri lama-lama biarlah lama-lama Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2024. Kami telah memasuki tahun 2025. Kami mau Tuhan menjadikan Engkau sumber dari segalanya Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau the center of our heart. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah online pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus be the center of it all.
Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to
it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. The truth that holds you, the filter before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? 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 Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya setiap penyembahan kami Tuhan boleh naik ke tahta kudus-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang bajak setiap tanah hati setiap kami yang mendengarkan. Supaya menjadi tanah hati yang subur. Dan biar setiap benih firman yang ditabur Tuhan. Tertanam dengan kuat Tuhan. Dan bertumbuh dengan lebat. Berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua saudara-saudaraku. Pada malam hari ini tahun ini kita sudah memasuki tahun 2025. Biar hati kita, semangat kita, iman kita terus dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Untuk kita benar-benar di tahun ini memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhanlah yang terus memegang seluruh perjalanan dalam kehidupan kita. Dan kita mau serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang baik. Rancangan Dia adalah rancangan yang terbaik buat seluruh kehidupan kita. Saudara, pada awal tahun ini dengan tema saya mengambil dengan sebuah tema yang Tuhan ingatkan, mari terus berjalan
bersama dengan Tuhan. Mari terus masuk sefrekuensi dengan Tuhan. Mari masuk terus dalam iramanya Tuhan. Memang untuk berjalan seirama dengan Tuhan memang gak mudah, saudara. Karena kita mempunyai jalan kita sendiri yang kadang kita pikirkan inilah jalan terbaik, ini jalannya sudah terbuka, ini jalan yang aku bisa untuk masuk di jalan ini. Tapi sebenarnya mungkin itu belum yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Mungkin itu bukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kadang jadinya kita berjalan di jalan sendiri yang bukan Tuhan kehendaki, yang akhirnya kita mengalami sesuatu dan akhirnya kita merasakan kok seolah-olah tidak ada campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, pada malam hari ini mari saya ajak setiap kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pertama adalah yang Tuhan ingin bagikan adalah, yang Tuhan ingatkan adalah, mari memiliki arah yang sama. Mari memiliki seirama dengan Tuhan. Dan memiliki kecepatan yang sama dengan Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa mari memiliki arah yang sama. Ya, yang tadi saya bagikan, mungkin kita punya arah yang berbeda. Tapi Tuhan menginginkan ada satu jalan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Di tahun ini, mari kita benar-benar peka dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Masuk apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan yang kedua adalah seirama. Saudara, iramanya Tuhan seperti apa? Nggak mungkin kita mendahului apa yang Tuhan mau. Tapi mari kita mengikuti semua jalannya Tuhan. Dan dikatakan mari memiliki kecepatan yang sama. Ya, kadang kita pengennya cepat instan. Kadang pengennya kita ingin kita doa langsung ada jawabannya. Mungkin itu kerinduan setiap kita. Tapi kadang Tuhan menginginkan karakter kita lebih dibentuk di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan merindukan untuk kita dekat, untuk kita benar-benar konsentrasi, untuk kita benar-benar merindukan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Yang Tuhan ingatkan juga adalah mari punya komunikasi yang kuat. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita dengar peka apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Untuk setiap hari-hari yang kita alami, saudara. Untuk kita benar-benar, Tuhan apa yang kau mau? Mari doa dengan kuat, saudara. Sehingga apa? Apapun keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang sungguh-sungguh dari Dia. Ya. Saudara, saya masih mengingat ya, Tuhan ingatkan dengan sesuatu yang Tuhan ingatkan adalah ketika kemarin Natal, saudara. Kemarin Natal itu adalah dengan tema Shine and Be Blessing ya. Dengan tema untuk kita benar-benar bisa bersinar, untuk kita benar-benar bisa menjadi terang, untuk kita benar-benar untuk bisa membawa dampak dalam kehidupan kita. Ada sebuah tindakan profetik yang Tuhan inginkan. Ketika saya berdoa, Tuhan mengingatkan ada sebuah lampu senter gitu ya, Tuhan ingatkan gitu ya. Tapi pada waktu itu ketika ada banyak pembahasan ya, ketika untuk menyiapkan Natal gitu ya. Apakah mau lilin ataukah mau senter gitu ya. Ketika mengatakan lilin gitu ya, akhirnya saya bilang oh iya boleh gitu pakai lilin gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan ketika pada waktu saya berdoa kembali, Tuhan ingatkan, nak, aku meminta senter, aku bukan meminta untuk lilin ya. Saudara, apapun yang Tuhan mau mari ikuti. Kadang kita berpikir ini sama kok gitu ya. Tapi apa yang Tuhan mau? Mari belajar tepat apa yang Tuhan mau. Sehingga apa? Kita punya hati yang terus menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang berikutnya saudara. Ya, kita juga punya, ya tadi saya katakan punya komunikasi. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Apakah kita datang hanya Tuhan dengan doa, ketika kita dalam sesuatu yang kita emergensi banget gitu ya. Apakah kita punya waktu yang rutin untuk berdoa? Jangan berdoa menjadi sesuatu yang biasa, saudara. Tapi mari bangkitkan di awal tahun ini untuk roh doa bangkit
dalam kehidupan kita. Untuk kita punya komunikasi dimanapun, Tuhan ingatkan untuk kita selalu berdoa. Karena kunci untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi lewat doa, lewat membaca firman, lewat segala sesuatu pujian penyembahan yang Tuhan ingatkan. Dan yang berikutnya adalah mari tidak sibuk sendiri dengan hidup kita. Karena kita sibuk sendiri dengan keadaan hidup kita. Kita lebih fokus dengan apa yang menjadi, aku gimana nih? Bagaimana harus begini? Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku? Gitu ya. Mari hari ini, di tahun ini mari fokuskan bagaimana dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Untuk kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri, sehingga apa? Akhirnya fokus kita menjadi teralih. Fokus kita menjadi tidak lagi untuk kita bisa tertuju pada apa yang Tuhan mau. Saudara, coba saudara membayangkan ya. Ketika sebuah pertandingan, setiap orang akan berdiri di bagian masing-masing. Setiap orang akan siap di tempat masing-masing. Dan ketika ya pertandingan itu siap dimulai ya, mungkin pertandingan lari gitu ya, semua akan berlari dengan kuat sampai di tujuan. Semua akan fokus dengan apa yang sampai tujuan. Tidak sibuk dengan diri sendiri. Ya, tidak sibuk dengan semuanya gitu. Yang penting aku bisa mencapai garis finish. Yang penting sampai di tempat tujuan gitu ya. Dan mengakhiri pertandingan. Nah, saudara, ya mari kita ada dalam pertandingan di dalam Tuhan. Bagaimana dengan pertandingan iman kita? Bagaimana dengan segala sesuatunya yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita? Yang kadang kita apa? Kita banyak sibuk dengan keadaan diri sendiri. Ketika kita mungkin tidak nyaman di satu tempat, di tempat kita pelayanan, di tempat kita mungkin beribadah, kita lebih memilih apa? Tunggu ya, aku mau off dulu, atau aku mau cuti dulu gitu ya. Saudara, hari-hari ini, ya, saat ini, mari setiap kita memacu diri kita kembali, untuk kita kembali dibangkitkan, untuk kita berdiri berjalan terus seirama dengan Tuhan. Iramanya Tuhan seperti apa? Iramanya Tuhan sedang mengajak kita untuk berlari. Mari kita berlari dengan kuat. Mari kita bekerja lebih kuat lagi di dalam kita melayani Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita baca ya di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, di sini dikatakan yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku," gitu ya. Di sini kita mau belajar apa, saudara? Yuk belajar. Semua adalah mari waktunya Tuhan. Dan semua tanya Tuhan. Jangan kita berjalan melebihi apa yang Tuhan mau. Ketika pada waktu itu ya, si bungsu mendapatkan hartanya. Dia ingin pindah ke satu tempat, satu kota, dan akhirnya dia berfoya-foya di sana. Dan ketika terjadi sesuatu di tempat di mana dia ada waktu itu, terjadi suatu bencana kelaparan. Dan akhirnya saudara, si bungsu ini ya, tidak bisa makan. Ya. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Ada sesuatu yang si bungsu yang tidak harusnya dia alami. Karena apa? Si bungsu menginginkan sesuatu yang mungkin belum waktunya saat itu. Hari ini kita mau belajar dari peristiwa ini ya. Mari setiap kita siapkan wadah dalam pembentukan kita. Untuk wadah kita menjadi wadah yang benar-benar siap di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa dipakai maksimal di dalam Tuhan. Di dalam ayat 20-24 dikatakan, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh,
Ya, saudara, ketika si bungsu ini, saudara, mengalami sesuatu, ya dikatakan, saya bacakan di ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, apa yang dialami si bungsu yang seharusnya mungkin tidak terjadi dalam kehidupannya, tapi ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang membuat dia untuk lebih tertarik kepada yang lain. Di sini, saudara, juga kita mau untuk benar-benar diingatkan pada hari ini. Yuk, di tahun ini, benar-benar berdirilah dengan kuat dan kokoh. Kadang di kanan kiri kita lebih menarik, saudara. Dalam sisi aspek kehidupan apapun, kalau ini lebih berhasil, kalau yang ini lebih menarik, yang ini lebih oke, yang ini lebih ini. Ketika Tuhan menempatkan dan Tuhan berkata, nak, tetap berdiri dimanapun aku tempatkan. Percayalah, saudara, Tuhan akan membuat kita semua untuk menikmati setiap apa yang menjadi jatah dalam kehidupan kita. Mungkin menarik ketika kita melangkah ke sana, ketika kita melangkah keluar dari apa yang rencana Tuhan. Kita mungkin menikmati hal-hal yang kita inginkan. Tapi apakah ada terus Tuhan dalam kehidupan kita? Yang akhirnya kita mengambil semua keputusan kita sendiri dan kita menjauh dari Tuhan. Dikatakan di ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, saudara, di ayat ini dikatakan apa? Setiap kita, ya, Tuhan mengasihi setiap kita. Ketika dikatakan di ayat ini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ayahnya melihat, saudara, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat, ada kasih Tuhan. Ada kasihnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita berada di dalam titik terendah, jangan cari yang lain, saudara. Mari tetap cari Tuhan. Ya, setiap kita punya apa pergumulan kita, ada masalah dalam kehidupan kita. Mari cepat datang kepada Tuhan. Jika saudara merasakan apa, Tuhan gak memperhatikanku, Tuhan seolah-olah Tuhan meninggalkan aku. Saudara, dalam perumpamaan anak yang hilang, yang berusaha untuk menemui anak yang bungsu ini siapa, saudara? Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya. Mari, setiap kita dalam keadaan apapun, yuk terus cari Tuhan. Terus pegang Tuhan. Karena Tuhan melihat setiap kita. Ayatnya berkata, saudara, ketika kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita. Dan Tuhan menetapkan setiap langkah dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, kita mari cepat bertobat. Tuhan, ampuni aku. Ya. Saudara, bertobat bukan hanya di mulut, tapi bertobat yang keluar dari hati kita. Bukan hanya kata-kata, tapi perilaku kita yang berubah. Di ayat berikutnya dikatakan, kata anak itu kepada bapaknya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Saudara, ketika kita ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, pokoknya saudara, yuk tetap balik sama Tuhan. Dia sangat memperhatikan setiap kita. Rancangannya, rancangan yang terbaik. Di sini dikatakan bahwa anak yang bungsu ini, saudara, diberikan jubah yang terbaik, dikenakan cincin dan sepatu. Setiap kita, ketika kita dalam keadaan apa, sudah kita nggak ada yang sempurna, saudara. Setiap kita terus diproses, terus dibentuk, sampai menjadi seperti bejana yang terus dibentuk Tuhan. Ya. Kita terus diperlengkapi sama Tuhan, diberikan jubah yang terbaik, diberikan cincin, dikenakan sepatu, siap untuk benar-benar menjadi apa yang Tuhan rindukan. Dan ketika saudara kita diperlengkapi oleh Tuhan dalam segala sesuatunya, ya, apapun saudara, setiap kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, mari naikkan pengucapan syukur kita. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita melakukan banyak hal lawatan, banyak hal untuk kita dipercayakan Tuhan. Mari mengucap syukur dan semua lakukan dengan full heart, saudara. Dengan hati yang penuh, dengan sebuah tanggung jawab apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa aja. Tuhan ingin membawa kita masuk. Ini loh yang aku ingin. Untuk seseorang ini menjadi apa yang Tuhan mau, gitu ya. Ada level yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya contoh saudara, ketika seorang ayah, ibu gitu ya, punya anak, pasti ingin memberikan sekolah yang terbaik. Ingin anaknya mencapai level yang terbaik. Nggak mungkin gitu kalau gini. Ya udah kamu jadi apa? Mau jadi yang biasa-biasa aja atau nggak mau sekolah? Nggak mungkin saudara. Orang tua yang di dunia pun gitu ya, dia bekerja keras, melakukan banting tulang gitu ya. Maksud bekerja dengan kuat, melakukan apapun untuk supaya anaknya dapat yang terbaik. Apalagi Bapa kita yang di surga ingin membawa kita untuk terus masuk dalam apa yang menjadi kerinduannya. Yang berikutnya, kita mau baca dalam sebuah cerita dalam ayat yang berikutnya, saudara. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, ayat ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita masuk di dalam rencananya, kita masuk di dalam apa, kita kembali kepada Tuhan, ada sukacita yang terjadi. Tuhan sangat bersuka. Tuhan sangat untuk seperti seorang ayah. Ada sukacita Tuhan yang melimpah. Oleh karena itu saudara, ayo setiap kita, Tuhan gak biasa-biasa aja gitu. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang punya alam semesta, punya segalanya. Setiap kita, untuk kita gini, dikatakan di ayat berikutnya, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah mati dan didapat, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Dia membayar kita dengan harga yang sangat mahal, saudara. Saudara kalau nonton film The Passion gitu ya, kita bisa, di situ kita bisa terharu, mungkin kita bisa menangis. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bisa merenungkan bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan buat setiap kita? Untuk kita benar-benar menjadi anak yang bisa. Tuhan, ini aku, ini hidupku. Biar kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Untuk kita terus melakukan apa yang Tuhan rindukan.
Berjalan seirama dengan Tuhan, ya harus punya apa saudara? Hati yang tulus. Hati yang benar-benar mau melayani, bukan dengan sesuatu, aku merindukan ini, aku merindukan itu, gitu ya. Kita juga punya keinginan semua. Tapi apakah kita bisa melayani dengan sebuah hati yang tulus, dengan sebuah hati yang rela, dengan sebuah hati, ya ketika Tuhan mempercayakan ini dalam kehidupanku, aku mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan, mari setiap kita perbaiki karakter dalam kehidupan kita. Memasuki tahun ini, saudara. Jangan kita membawa sesuatu karakter kita yang lama. Mungkin kita bisa gini, tapi ini gak bisa. Tapi yang ini aku sulit untuk melepaskannya, gitu ya. Saudara, apa yang paling susah gitu? Kita bisa mendisiplinkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mendisiplinkan anak buah kita bisa mendisiplinkan keluarga kita, anggota keluarga kita, anak kita. Tapi apakah kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri? Ketika setiap hari kita punya saat teduh, kita baca firman, kita melakukan semuanya, saudara, untuk Tuhan, apakah kita bisa untuk mendisiplinkan diri kita sendiri? Mari di awal tahun ini bangun kembali komitmen, bangun kembali untuk cinta kita semakin dibangkitkan di dalam Tuhan. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Kita nggak tahu apa yang terjadi di minggu-minggu mendatang. Ada banyak apa yang dunia mungkin katakan terjadi, saudara. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, ada otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan untuk kita bisa berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kita lakukan apa, saudara? Mari bekerja keras. Untuk apa? Kita melakukan untuk pelayanan kita, lawatan, keselamatan untuk setiap jiwa-jiwa. Untuk apa yang ada yang di kota kita, untuk berdoa, untuk di follow kita, untuk berdoa buat bangsa Indonesia, saudara. Sehingga benar-benar rencana Tuhan tergenapi. Saudara, saya ingin membagikan sebuah kesaksian, saudara, yang terjadi gitu ya, yang bisa kita belajar bagaimana berjalan seirama dengan Tuhan. Saudara, ketika Pak Daniel masih ada, saudara, beliau selalu mengajarkan kemanapun kita berangkat pergi gitu, saudara. Kita mau makan bareng, kita mau untuk berlibur, dia selalu mengumpulkan semua keluarga. Yuk berdoa untuk kita sepakat kemana kita mau pergi gitu ya. Ataupun saudara kalau ke mall gitu ya, saudara ya. Kalau misalnya ke mall, terus sudah gitu, mallnya penuh gitu ya, mallnya penuh. Pasti Pak Daniel berkata sama anak saya, kalau nggak sama kita yang ada di mall, ayo berdoa, biar kita dapat tempat parkir, supaya kita bisa untuk parkir mobil, dan kita bisa sama-sama untuk kita masuk ke mall gitu, jalan-jalan di mall gitu. Saudara, mulai dari saat anak-anak saya yang kecil gitu ya, Pak Daniel selalu menerapkan, ayo semuanya tanya sama Tuhan. Ayo semuanya mencintai Tuhan. Ayo semuanya fokus sama Tuhan. Dan saudara, ini bisa dibagikan juga berjalan bersama dengan Tuhan untuk setiap anggota keluarga kita. Mungkin kita punya anak masih kecil, ataupun anak kita saat ini belum sulit untuk dibentuk gitu ya. Yuk, terus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu kehidupan kita. Untuk benar-benar satu keluarga, saudara, kita melayani Tuhan. Satu keluarga benar-benar di tahun ini bangkit bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya apa, saudara? Tuhan yang pimpin setiap langkah kehidupan kita. Mungkin kita kadang mengatakan, kok seperti ini jalannya Tuhan. Ketika Pak Daniel dipanggil Tuhan, saudara, tahun 2020, kami sangat terkejut, saudara. Iya, kami syok satu keluarga. Tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan, Tuhan sudah mengukur semuanya. Ada rancangannya yang terbaik. Ada sesuatu yang terbaik.
ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya belajar lewat semua peristiwa yang terjadi. Saya mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang pimpin setiap langkah kehidupan keluarga kami. Tuhan yang pimpin di dalam segala sesuatu setiap hari, setiap langkah kehidupan kita. Untuk kita apa? Tetap gandol sama Tuhan. Pegang Tuhan, Tuhan tolong aku. Saudara merasakan sesuatu yang saudara mungkin Tuhan tolong aku gitu ya. Yuk tetap teriak sama Tuhan. Seperti anak bungsu ini ya. Untuk kita apa? Ketika kita ada sesuatu yang mungkin kita merasakan, oh aku salah nih gitu. Cepat balik sama Tuhan. Jangan kita gini ya, kita stuck aja di sini gitu. Saudara, bagaimana dengan pertandingan iman dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan pertandingan untuk kita ada tetap di jalannya Tuhan? Mungkin kadang ada tertarik ke sana ke sini seperti yang saya bagikan. Mari buat putuskan. Di tahun ini Tuhan tarik aku masuk di dalam rencanamu. Tuhan paksakan rencanamu ada dalam kehidupanku supaya aku tidak tergoyahkan ke sana dan ke sini, tapi aku tetap fokus akan Tuhan. Mari kenali hati Tuhan, apa yang Tuhan rindukan, bagaimana perasaan Tuhan, apa yang Tuhan suka. Jangan melakukan apapun saudara dengan apa? Dengan asal-asalan, menganggap remeh pelayanan menjadi sesuatu yang biasa buat kita. Awali tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, mari terus pegang seluruh kehidupanku. Lakukan semua saudara dengan sungguh-sungguh. Sampai apa saudara? Hal itu menggetarkan hati Tuhan. Saudara, biar ayat firman Tuhan pada malam hari ini memberkati setiap kita. Diawali di tahun ini, kita putuskan, Tuhan, aku mau berjalan seirama dengan Tuhan. Kita mau putuskan benar-benar, Tuhan, bawa aku masuk di dalam rencanamu. Karena rencana Tuhan yang terbaik buat seluruh kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang dibagikan pada saat ini Tuhan. Sungguh mengubahkan setiap kami. Tuhan terus bentuk setiap kami Tuhan. Mari terus bertahta dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang dicurahkan dalam seluruh kehidupan kami. Ada kemampuan, ada kekuatan. Ada hal-hal yang terus Engkau curahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Yang membawa kami terus masuk di dalam Engkau. Masuk di dalam pertandingan hidup bersama dengan Engkau dan menuntaskan semuanya sampai garis akhir dengan kuat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita semua akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dari hamba-hamba-Mu yang sudah dibagikan Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau memelihara kerohanian kami terus. Sampai kami terus bisa mengenal Engkau dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Biar kami boleh memberi persembahan yang terbaik bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu. Biar semua yang dipersembahkan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan bagi perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bisa melihat tayangan di bawah ini, nomor rekening di bawah ini untuk memberi persembahan. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman untuk bulan Januari. Kita akan ibadah tatap muka pada tanggal 17 Januari di tempat ini. Ajak teman-teman, ajak Bapak Ibu, saudara semuanya untuk beribadah di tempat ini bersama-sama pada tanggal 17 Januari. Kemudian ibadah Elders akan diadakan pada tanggal 21 Januari. Ibadah Youth pada tanggal 18 Januari. Ibadah Kids Festival pada tanggal 25 Januari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Ya, sebelum kita menutup ibadah malam hari ini, saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, kita sudah masuk di minggu pertama dari tahun 2025.
penuh semangat dong ya, penuh sukacita karena kita punya Tuhan yang memberikan sukacita penuh di dalam Dia dan kekuatan yang selalu baru setiap saat. Amin. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu semuanya kita pejamkan mata dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat semua yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, buat setiap firman yang sudah kami dengar. Engkau sendiri Tuhan yang mematraikan di dalam tanah hati kami. Dan Engkau sendiri akan membimbing, memampukan kami Tuhan, untuk sampai setiap benih firman yang telah kami terima, boleh bertumbuh dengan besar, boleh bertumbuh dengan kuat, sampai Kau dapati setiap kami berbuah dan menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini, Engkau mengurapi dan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengarkan malam hari ini. Kami percaya semua yang sudah kami terima dimateraikan dan tidak bisa tercuri oleh apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan setelah selesai ibadah ini, Engkau sendiri akan menuntun setiap kami untuk masuk di dalam jalan-jalan dan kehendak-Mu. Berkat yang terbaik jasmani rohani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, Engkau akan tuntun masuk dalam setiap destiny kami. Melakukan panggilan kami dengan sangat kuat dan berkemenangan, tetap berbuah dalam setiap musim, sebab itulah yang menjadi jaminan daripada-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus semua yang mengucap syukur katakan amin.